Pertama, saya mau kembali lagi yang kemarin, yang tadi sebelum saya jelaskan sebelum masuk Komisi 2. Saya kira ini kita perlu menjadi catatan kita semua DPR, ya, bahwa kinerja legislasi kita juga harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai prosentase dari kesepakatan yang kita putuskan dengan apa yang dihasilkan di akhir tahun itu kecil, itu rendah, gitu, ya. Kemarin kan kita udah sepakati ada 41 undang-undang, 41 undang-undang, dan kami juga di Balek sedang berpikir keras, karena yang menjadi inisiatif Balek itu ada 12, sementara yang sudah selesai ada 3, 1 jadi undang-undang, 2 sudah jadi tingkat 1, nah ada 4 sekarang lagi ongoing yang kita mau selesaikan, jadi masih ada, tapi sudah di atas 50-60% lah kira-kira gitu. Nah ini seharusnya juga menjadi concern kita bersama di teman-teman AG. 7 ya, 7 dari 12. Nah kembali ke Komisi 2, ini sekaligus menjelaskan Pak Arya Bima, waktu itu kan mengatakan bahwa kenapa undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu diambil inisiatifnya oleh Balek. Nah, itu penting tolong dijelaskan Pak Ketua. Lah ya. Ini mempermalukan Komisi 2 atau enggak? Kompetensi Komisi 2, pengawasan anggaran semua di Komisi 2. Kami harus jawab apa ke publik? Biar dijelaskan. Tolong jelaskan kenapa dia di Komisi 2. Ya. Penting. Kami harus jawab apa? Tidak mampu Komisi 2. Ini kompetensi Komisi 2. Sampai tidak, memangnya Balek lebih kompeten untuk bicara pemilu. Mohon maaf nih, karena saya sudah kesulitan saya menjawab ke publik. Setiap kita rapat dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Kemendagri. Kalau kita bicara soal transformasi DPR, kita akan bicara substansi dan prosedur. Terima kasih Pak Ketua. Ya, dilanjutkan Pak Doli. Dilanjutkan. Ya, nanti saya lanjutkan ya. Pak. Sabar Pak. Sebetulnya saya udah jelaskan secara pribadi ke Pak Arya Bima. Pertanyaannya justru ini terpampang di sini ya. Prioritas 2025 itu tertulis di Komisi 2 itu adalah tentang aparatur sipil negara, Pak. Jadi waktu itu kami menerima, saya sebagai pimpinan atau ketua Komisi 2 periode 2019-2024, di akhir periode kemarin, Balek itu minta lagi surat, ngirimkan surat ke kami, apa kira-kira undang-undang yang periode berikutnya itu penting untuk dibahas, yang tidak selesai di periode yang kemarin. Ya. Jadi kami di Komisi 2 sudah mengusulkan undang-undang yang sekarang diusulkan ini, itu 2019 Pak. Jadi sejak 6 tahun yang lalu kami di Komisi 2 sudah mengusulkan ini undang-undang penting. Makanya di ujung saya kirim lagi. Nah di awal periode Balek juga kirim surat ke pimpinan ke pimpinan Komisi 2. Minta lagi mana undang-undang yang perlu dibahas untuk 2024-2029. Nah, nanti tolong Sekretariat Balek setelah ini tunjukkan bisa suratnya kepada pimpinan Komisi 2. Waktu itu pimpinan Komisi 2 mengulangi surat yang saya buat di akhir itu. Ya, sama, undang-undang pemilu, pilkada, partai politik, segala macam itu, sama undang pertanahan dan seterusnya. Tapi 1 jam, ya, 1 jam setelah, 1 jam sebelum kita rapat RDP antara DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum, masuk lagi surat dari pimpinan Komisi 2 yang merubah bahwa prioritasnya adalah Undang-Undang ASN. Saya secara pribadi mantan Ketua Komisi 2 yang merasa penting dan bertanggung jawab tentang sistem pemilu ini penting, saya yang mengusulkan waktu itu memang, daripada hilang
di dalam susunan prolegnas baik 2004-2009 maupun long list list 2005, saya sampaikan waktu itu. Dan serta-merta waktu itu Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa, oh iya betul, saya tanya waktu itu sama pemerintah, Pak, saya merasa ini penting, pemerintah kira-kira merasa penting nggak? Saya bilang, untuk revisi undang-undang politik. Waktu itu yang jawab Pak Mendagri. Mendagri bilang, oh iya Pak, penting, kami setuju itu dimasukkan. Nah jadi Bapak-Bapak Komisi 2, kalau waktu itu kami nggak masukkan, undang-undang yang Bapak usulkan sekarang nggak masuk Pak. Surat administrasinya nanti, coba nanti habis ini dikasih ke teman-teman Komisi 2, jadi ada perubahan. Dan saya waktu itu juga terus terang saja, saya bingung kenapa tiba-tiba yang diusulkan adalah undang-undang ASN, yang saya waktu itu ikut menyelesaikan undang-undang ini selama 3 tahun Pak. Undang-undang ASN itu selesainya 2023, kami selesaikan selama 3 tahun. Nah kenapa kok selesainya 2023, diusulkan lagi 2025 untuk dibahas? Nah, jadi dengan segala hormat, bukan kami merasa lebih berkompeten, ya, bukan merasa lebih ini, tapi sekedar menyelamatkan supaya undang-undang ini tidak hilang Pak waktu itu. Nah, jadi saya sekarang senang Bapak-bapak mengusulkan ini lagi, walaupun saya sudah sampaikan juga teman-teman di Balek, selama ini undang-undang tentang pemilu itu nggak pernah dibahas di Balek atau di Komisi 2, selalu di Pansus. Gitu loh. Nah, tinggal pengusulnya saja siapa. Mau pengusulnya Komisi 2, monggo, saya bilang sama Bapak-bapak ini, saya sih nggak ada masalah. Toh juga saya Komisi 2 juga. Gitu ya. Jadi mau diusulkan di Balek boleh. Jadi makanya sama teman-teman media saya katakan, tolong jangan diperdebatkan siapa yang mengusulkan. Bagi saya yang paling penting itulah lebih cepat ini dibahas lebih bagus Pak. Dan saya mengusulkan dari 6 tahun yang lalu, bukan dari sekarang. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tadi Pak, saya mau jawab Pak ini, kenapa banyak sekali? Nah, dugaan saya, mungkin saya sama pandangnya sama teman-teman pimpinan Komisi 2, ketiga undang-undang ini memang tinggal ada pilihannya mau diselesaikan secara metodologi apa. Mau metodologi Omnibus Law atau kodifikasi. Nah, saya sekali lagi mengulang, dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMP, situ dijelaskan bahwa pembahasan Undang-Undang Pilkada, Pemilu, dan Partai Politik itu diselesaikan secara kodifikasi, itu perintah undang-undang. Nah, tinggal mau kita buat kodifikasi sesuai Undang-Undang 59 itu cuma 3. Saya dengar di berita beberapa hari, Ketua Komisi 2 mengatakan mau Omnibus Law. Kalau Omnibus Law mungkin betul bisa ditambah dengan MD 3, bisa ditambahkan dengan urusan pemerintahan desa, mungkin juga bisa ditambahkan dengan Undang-Undang BUMD dan seterusnya. Kalau mau Omnibus Law. Tapi kalau misalnya kita mau mengikuti perintah undang-undang 594, cuma 3 yang dikodifikasi. Pemilu, pilkada, dan partai politik. Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi, rezim pemilu sama rezim pilkada itu tidak lagi dibedakan. Jadi harus satu ada undang-undang tentang pemilu saja. Gitu. Nah ini menjelaskan Pak Ketua, kenapa teman-teman ini mengusulkan banyak, dan memang harus dikerjakan sekaligus. Gitu. Nah mudah-mudahan clear ya. Jadi tidak ada lagi ada persepsi Balek mau intercept, Pak. Balek ini nggak tukang cari kerjaan Pak. Ya, kami tuh nggak minta-minta undang-undang mana yang mau kami kerjakan. Ya, itu semua diputuskan oleh pimpinan dan dirapatkan di badan musyawarah. Ya, jadi kami ini cuma terima aja. Apa putusan pimpinan dan badan musyawarah dikerjakan di mana, dikerjakan di Balek, kami kerjakan. Enggak dikerjakan di Balek, ya kita ini bukan cari kerjaan. Ya kan? Kalau dibilang
gennya kan sama semua kita nih. Pilihannya lebih banyak kerja banyak atau lebih sedikit? Ya banyak, lebih pilih segala sedikit daripada kerja banyak. Kira begitu. Betul. Gitu. Nah, tapi saya kira kita semua harus solid, harus jaga komunikasi kita supaya rakyat bisa melihat DPR ini memang betul-betul bisa bekerja secara produktif. Itu yang paling penting. Mau siapapun yang kerjakan, yang penting DPR secara institusi punya output produk undang-undang yang berkualitas dan menjawab semua persoalan yang ada di masyarakat. Itu yang paling penting dan itu butuh soliditas kita semua. Tanpa kita harus saling tuding menuding kenapa ini enggak di kita, enggak di kami dan seterusnya. Kira-kira begitu. Saya kira itu saja Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan pimpinan. Apa ada? Boleh? Oh gitu. Iya. Silakan. Baik. Terima kasih yang terhormat pimpinan Badan Legislasi serta pimpinan Komisi 1 sampai 13 dan anggota yang saya hormati. Saya ingin meminta atensi kita pada satu permasalahan yang tidak kalah pentingnya pimpinan. Kita semua menyadari bahwa pelelangan aset ini telah menjadi satu instrumen yang penting dalam menjaga kesehatan fiskal dan memperkuat tata kelola aset negara. Tentu setiap kali lelang terlaksana dengan baik, negara tidak hanya memperoleh tambahan penerimaan, tetapi juga meningkatkan produktivitas instansi terkait dalam mengelola dan menyelesaikan aset bermasalah. Sehingga roda ekonomi dapat bergerak secara cepat dan juga efisien. Namun per hari ini belum ada undang-undang khusus yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi pembeli lelang beritikat baik. Saya sudah ada beberapa aturan yang menjadi dasar hukum awal. Saya catat beberapa pimpinan. Yang pertama, putusan Mahkamah Agung nomor 821K tahun 1974 yang menegaskan bahwa pembeli lelang ini harus dilindungi oleh undang-undang. Yang kedua, pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan nomor 27 tahun 2016 yang memberikan perlindungan hukum kepada pembeli lelang melalui mekanisme KPKNL. Dan ada pasal 1868 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa risalah lelang adalah akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna, tetapi faktanya pembeli barang lelang ini masih bisa digugat oleh pemilik sebelumnya. Sertifikat tanah masih bisa diblokir oleh BPN dan tidak jarang terjadi kasus di mana masyarakat yang membeli rumah melalui lelang pemerintah atau swasta, tetapi mereka tidak bisa meninggali rumah tersebut selama bertahun-tahun karena sengketa yang berlarut. Untuk ini tentu kondisi ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan menurunnya minat masyarakat untuk mengikuti perlelangan. Untuk itu kita juga tidak mau pembeli beritikat baik ini yang sudah menjalankan kewajibannya dan berkontribusi bagi penerimaan negara, tetapi saat ini mereka berada dalam posisi yang rawan dan tidak ada kepastian hukum yang kokoh. Karena itu pimpinan saya mengusulkan agar rancangan undang-undang tentang pengaturan pelelangan aset ini juga bisa kita masukkan dalam prolegnas tahun 2026 karena saya yakin spiritnya undang-undang ini pasti memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang tegas bagi pembeli lelang beritikat baik, dan yang kedua menjamin bahwa risalah lelang ini adalah sebagai akta autentik dengan kekuatan yang eksekutorial. Dan terakhir tentu kita pengen memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem lelang yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Mungkin demikian pimpinan yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa jadi pertimbangan kita bersama. Terima kasih. Oke, Bu Cindy tadi sudah menggambarkan tentang abstraksi, Bu Cindy. Itu abstraksi, merelasikan antara fiskal, hasil, dan bagaimana hasil pelelangan tadi itu kemudian dari perspektif pembeli lelang. Tapi kemudian bahwa lelang itu ada komponen-komponen lain yang perlu menjadi perhatian yang nanti akan menjadi pelengkap dalam RUU. Seperti yang terkena asetnya lelang, atau lembaga yang pelelangnya dan sebagainya, itu nanti akan melengkapi. Mudah-mudahan kita akan coba rampungkan nanti di dalam panja nanti.
Pak Dede Yusuf silakan Pak. Baik. Ya, yang penting intinya Pak kita konsolidasi Pak. Baik, Ya, kan saya sedikit saja, karena Bang Doli kan senior kami di Komisi 2, jadi intinya saya hanya ingin berterima kasih, Bang Doli terima kasih untuk memperjuangkan Undang-Undang Pemilu. Memang benar, tadinya Undang-Undang Pemilu ini memang kita keep untuk di tahun 2026. Tapi ketika ada keputusan MK 135 yang mendesak untuk segera direvisi, itu sebabnya sesuai dengan surat yang kami layangkan saat ini adalah RUU yang diusulkan dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2026 adalah yang pertama revisi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Yang kedua adalah revisi Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang tata cara pemilihan gubernur, bupati, wali kota. Artinya dari sini kita tidak melihat yang 1, 2, 3, 4, 5 sampai 11, tetapi kita justru melihat yang 1, 2, 3, 4, dan 5, dan perpanjangan pembahasan RUU ASN itu kita taruh di paling belakang. Jadi Bang Doli kalau kita perhatikan di sini, prioritas kami saat ini adalah Undang-Undang Pemilu, Bupati Wali Kota, dan Partai Politik. Waktu yang diberikan nanti dari Balek, berapa undang-undang, itulah yang kami akan sesuaikan. Apakah nanti bentuknya kodifikasi ataupun juga omnibus, tapi kita masih berharap bagaimana caranya agar menyelesaikan ini di 2026. Dan kami berharap pembahasannya itu bisa dilakukan di Komisi 2, nanti bentuknya bisa dalam pansus besar. Salah satu gagasan kami sebetulnya adalah itu. Demikian, Ketua. Terima kasih.